Ketiga kali sudah Ferdi Sambo berurai air mata di sidang pembunuhan Yosua. Ini kalau kemarin kita memperhatikan ketika membuka persidangan ini, Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa saudara saksi adalah yang membuka kotak Pandora terkait kasus ini, dan saudara saksi dilindungi oleh undang-undang karena ada LPSK. Nah, ini merupakan kewajiban dari Richard Eliezer karena statusnya dia sebagai JC, dia menerangkan secara detail, secara jelas dan secara transparan. Itu yang saya lihat kemarin yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Apalagi dengan cara hakim dan hakim terutama yang lebih membuka pertanyaan yang open question ya, menggali, tidak ngejar tapi menggali, kan itu kemudian lalu kelihatannya cocok dengan kemampuan Eliezer untuk berbicara secara naratif, bahkan pada hal-hal yang detail dia masih ingat dan juga mampu mengutarakannya. Nah, keluarlah hal-hal yang tadi diutarakan oleh Mbak sebagai hal-hal yang berdaging ya, yang belum kita ketahui dan ternyata itu bermakna. Ketika dijelaskan tentang PC yang dirangkul oleh beliau keluar dari kamar. Ya. Juga ada PC yang dikatakan tenang dan sebagainya, sempat pergi keluar mengganti pakaian, pergi keluar rumah dan sebagainya. Dan terakhir adalah ketika dikatakan padahal beliau ini korban adalah ajudan yang sudah bertahun-tahun. Jadi spesifik apa yang beliau lakukan ini, dan di antara semua garis bawah yang dilakukan ada yang sangat-sangat berbeda, yaitu ketika di bagian terakhir, yaitu dikatakan bahwa itu tenang, PC itu tenang dan sebagainya tadi. Dari Jakarta, persidangan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhitung sudah 3 kali mantan Kadif Propam Polri itu menangis di persidangan. Dikutip dari Detikcom, merangkum 3 momen Ferdi Sambo berurai air mata di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo terlihat berurai air mata di depan keluarga Yosua hingga saat meminta maaf ke ajudan dan para polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Berikut momen Ferdi Sambo berurai air mata di persidangan dirangkum Minggu 4 November 2022. Pertama, Sambo minta maaf ke ortu Yosua. Ferdi Sambo minta maaf di hadapan orang tua Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sambil berurai air mata, Sambo mengaku sangat menyesal. Sambo menyebut peristiwa pembunuhan Yosua terjadi akibat kemarahannya. Kedua, Sambo menangis minta maaf ke ajudan. Ferdi Sambo meneteskan air mata saat meminta maaf kepada para ajudannya yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 8 November. Ajudan Sambo itu yakni Adjan Romer, Dadan Miftahul Haq, Prayogi Iktara, Wikaton, dan wajah Sambo terlihat memerah. Sambo minta maaf kepada ajudannya sambil melepas maskernya. Istri Sambo, Putri Chandrawati, yang juga duduk sebagai terdakwa dalam kasus ini, turut meminta maaf. Putri terlihat memakai maskernya, sampaikan permintaan maaf. Sedikit saya sampaikan, saya mohon maaf ke ajudan Bapak Ferdi Sambo. Saya minta maaf ke Dek Daden, Dek Romer, Dek Farhan, Dek Yogi. Karena atas ini, melalui semua ini saya berdoa semoga saudara ke depan sukses. Tutur Putri. Ketiga, Sambo minta maaf ke penyidik Jakarta Selatan sambil terisak. Ferdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada para polisi Polres Jakarta Selatan karena turut dihukum dalam kasus penanganan kematian Brigadir Yosua Huta Barat dengan suara bergetar. Sambo mengatakan para polisi Polres Jakarta Selatan itu tidak bersalah. Sekedar diketahui, para polisi dari Polres Jakarta Selatan pada saat itu bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Salah satu polisi yang bersaksi adalah mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit dan mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel. Sambo mengaku menyesal karena kasus ini membuat para polisi itu terkena sanksi mutasi, bahkan ada yang didemosi. Padahal, kata Sambo, saat pemeriksaan di Komisi Kode Etik dirinya sudah sering mengatakan para polisi itu tidak bersalah. Tak hanya itu, saat di sidang etik Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Namun, kata Sambo, para polisi Polres Jakarta Selatan itu tetap dimutasi dan dikenai sanksi demosi. Ferdi Sambo dan Putri didakwa pembunuhan berencana. Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Kamarudin duga Ferdi Sambo memiliki dendam dengan Brigadir C sejak kehadiran wanita misterius. Dikutip dari tribunbali.com.
Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menduga Ferdy Sambo memiliki dendam pribadi dengan kliennya usai kehadiran wanita misterius. Wanita misterius yang diduga menjadi alasan Ferdy Sambo ini merujuk kepada wanita misterius yang sempat menangis di depan rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka. Kamarudin Simanjuntak menduga wanita misterius yang menangis ini menjadi alasan utama penyebab. Kamarudin Simanjuntak menduga wanita misterius yang menangis ini menjadi alasan utama penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kamarudin menjelaskan Brigadir J dianggap Ferdy Sambo telah memberitahu terkait wanita misterius tersebut kepada Putri Chandrawati. Tidak hanya satu wanita, Kamarudin mengungkapkan Brigadir J juga disebut telah memberitahu keberadaan wanita lain kepada Putri Chandrawati dan hal itu juga diketahui oleh Ferdy Sambo. Yosua ini dianggap awalnya berpihak kepada Putri Chandrawati. Dianggap memberitahu si cantik itu ketika mereka cari-cari sampai membawa laras panjang ke daerah Kemang itu. Ujarnya dalam program kontroversi di YouTube Metro News dikutip pada Sabtu 3 Desember 2022. Kemudian wanita misterius yang masuk sampai ke rumah Bangka itu dan di sana ada wanita cantik yang menangis itu indungnya. Sehingga katanya akibat Brigadir J memberitahu keberadaan kedua wanita tersebut kepada Putri Chandrawati, maka Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya tersebut. Hubungannya karena si PC ini kan sering mengajak salah satu ajudannya yaitu Yosua dianggap memberitahu keberadaan wanita ini. Dari situlah awalnya dendam Ferdy Sambo pertama kali. Di bulan Juni dia, Brigadir J sudah sering diancam Ferdy Sambo jelasnya. Sementara terkait pembunuhan terhadap Brigadir J, Kamarudin menyebut telah direncanakan sejak di Magelang. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan diamankannya senjata milik Brigadir J oleh Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR.